Kementerian Pertahanan menerima 21,2 bilion ringgit dan kesiapsiagaan ATM dengan 58 bilion. Menjelang akhir 2025, ada sebuah kejutan dari Kuala Lumpur. Malaysia mengumumkan lonjakan anggaran pertahanan menjadi 21,2 miliar ringgit atau sekitar 81 triliun rupiah. Untuk ukuran Malaysia, ini bukan angka kecil. Selama bertahun-tahun, negeri jiran itu cenderung pelan, konservatif, dan bahkan stagnan dalam modernisasi militernya. Tapi anggaran tahun ini berbeda. Ada satu prioritas yang disorot, pertahanan udara. Malaysia ingin membangun lapisan-lapisan pertahanan udara, mulai dari rudal jarak pendek, menengah, hingga sistem VS Shorad paling ringan. Sebuah langkah yang tidak pernah mereka lakukan secara serius sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi hingga Malaysia terlihat seperti bangun dari tidur panjangnya? Apakah Malaysia sedang melihat gerakan Indonesia? Sulit untuk menolak kenyataan bahwa Indonesia kini berubah sangat cepat. Negara dengan populasi terbesar di ASEAN itu mulai menanamkan fondasi deterensi strategis, dari armada tempur, rudal-rudal modern, hingga teknologi drone yang semakin agresif. Dan satu titik paling mengejutkan bagi kawasan terjadi tahun ini, Indonesia resmi mengoperasikan ITBM KH-an, rudal balistik taktis modern yang dapat menjangkau target ratusan kilometer dan akurasinya jauh di atas apapun yang dimiliki ASEAN sebelumnya. Lebih jauh lagi, kini beredar kuat isu bahwa Indonesia akan melanjutkan programnya ke Typhoon, rudal balistik generasi berikutnya yang memiliki daya pukul jauh lebih mematikan. Bagi kawasan, ini bukan hal kecil. Bagi Malaysia, ini adalah alarm yang membunyikan nada paling keras. Malaysia pernah berada di zona nyaman. Sebelum 2023, Malaysia selalu merasa dirinya berada di posisi aman, tidak bersaing langsung dengan Indonesia, tidak pula harus mengejar Singapura, tidak punya lawan nyata kecuali ancaman non-negara di Sabah dan Sulu. Tapi dunia berubah, kawasan berubah, negara-negara di sekitar Malaysia melompat jauh ke depan. Singapura dengan sistem pertahanan udara berlapis-lapisnya, Thailand memperkuat angkatan udaranya, Vietnam semakin agresif di Laut Cina Selatan, dan Indonesia naik kelas ke level yang belum pernah tercapai sebelumnya. Malaysia tiba-tiba sadar, jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka akan tertinggal terlalu jauh. Pertahanan udara Malaysia sebenarnya rapuh. Inilah akar masalahnya. Malaysia tidak sedang ingin mengejar siapa, tetapi ingin menutup kekurangan fatal yang selama ini mereka tahu, tapi mereka abaikan. Kekuatan pertahanan udara Malaysia hari ini sebenarnya sangat tipis. Tidak ada sistem jarak menengah modern yang benar-benar siap tempur. Shorad yang tersedia sebagian besar sudah tua dan minim kuantitas. Radar-radar strategis mereka pun hanya memberikan kemampuan deteksi, bukan penangkalan. Sementara itu, ancaman di kawasan kini bukan lagi pesawat tempur. Yang jadi momok adalah rudal balistik, drone kamikaze, dan serangan swarm. Hal yang membutuhkan pertahanan udara berlapis. Indonesia sudah punya ITBM KH-an. Negara-negara lain sudah mengincar drone-drone penyerang generasi baru. Singapura menunjukkan contoh ekstrim tentang bagaimana sebuah negara kecil bisa menjadi negara terkuat se-ASEAN. Malaysia melihat itu semua, dan mereka tahu posisinya rapuh, terlalu rapuh. Kenaikan anggaran sebesar ini, panik atau strategi? Disinilah menariknya. Kenaikan 21,2 miliar ringgit ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal politik yang sangat besar dari Putrajaya. Ada dua interpretasi. Interpretasi pertama, Malaysia panik melihat lonjakan kemampuan pertahanan negara-negara tetangganya, terutama Indonesia. Interpretasi kedua, Malaysia akhirnya menyadari bahwa dirinya harus kembali ke panggung dan tidak hanya menjadi penonton di tengah kompetisi modernisasi militer ASEAN. Pada kenyataannya, dua-duanya benar. Malaysia khawatir, sekaligus ingin bangkit. Bisakah Malaysia mengimbangi Indonesia dan Singapura? Pertanyaannya, apakah Malaysia bisa menyusul? Jawabannya, tidak dalam waktu dekat. Tapi mereka bisa memperkecil jurang. Indonesia sekarang bermain di level deterensi strategis, berbasis rudal balistik, drone kombatan besar, dan jet tempur generasi baru seperti Rafale. Singapura bermain di level teknologi, F-35,
sistem pertahanan udara multilayer, kemampuan ISR kelas dunia. Malaysia belum ada di kelas itu, tapi setidaknya Malaysia kini bergerak ke arah yang benar, memperkuat radar, mengisi kekosongan SHORAD dan VS SHORAD, menyusun pondasi pertahanan udara berlapis, dan membenahi kembali program angkatan udara mereka setelah lama tersendat. Ini tidak akan membuat mereka menyamai Indonesia atau Singapura, tapi cukup untuk membuat Malaysia tidak lagi tampak lemah. Apa artinya bagi kawasan? Kenaikan anggaran ini akan membawa satu perubahan besar. ASEAN masuk ke era baru, era kompetisi pertahanan udara. Setiap negara sedang membangun payung mereka masing-masing, mulai dari radar, sistem rudal, hingga kemampuan anti-drone. Jika Malaysia naik level, maka dinamika kawasan akan lebih stabil, karena negara-negara besar ASEAN, Indonesia, Singapura, dan Malaysia akan berada dalam konfigurasi yang lebih seimbang. Dan bagi Indonesia sendiri, ini adalah hal positif. Kawasan yang seimbang adalah kawasan yang lebih aman. Kesimpulannya sederhana, Malaysia memang bangkit. Anggaran naik, pertahanan udara diperkuat, kesadaran strategis akhirnya muncul. Tapi pada saat Malaysia baru mulai berlari, Indonesia sudah jauh berada di depan dengan rudal balistik modern, armada tempur generasi baru, dan kemampuan pertahanan udara yang semakin kuat. Malaysia bangkit bukan karena ingin menyaingi Indonesia, tetapi karena terlambat menyadari bahwa dunia telah berubah. ASEAN memasuki babak baru, dan Malaysia akhirnya ikut berlari. Walaupun mereka tahu Indonesia sudah berada satu tikungan di depan. Terima kasih sudah menonton. Dan jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.